Oke, perkenalkan, nama saya Kelvin Hendrianto Poha dengan NIM 2041-0110 dari program Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan yakni penetapan konteks berdasarkan ISO 31000 pada mata kuliah MRTI. Oke. Yang pertama, ini ada definisi ISO 31000. ISO 31000 ini merupakan standar internasional yang mengatur praktek manajemen risiko. Standar ini memberikan panduan kepada organisasi dari berbagai sektor untuk memahami, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan mereka, dan mengarah pada pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko agar organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Dalam penetapan konteks, juga ISO 31000 ini mengacu pada pemahaman yang mendalam pada faktor-faktor lingkungan, yakni ada faktor lingkungan internal, lalu ada eksternal pada suatu organisasi yang beroperasi untuk mengelola risiko secara efektif. Dalam penetapan konteks eksternalnya, faktor-faktornya ini mencakup kondisi ekonomi, lalu kondisi politik, sosial, teknologi, hukum, regulasi, tren industri, dan faktor lain di luar kontrol langsung organisasi yang dapat mempengaruhi tujuan dan operasi organisasi. Lalu, tren dan perkembangan yang mungkin mempengaruhi operasi organisasi di masa depan dalam suatu organisasi. Lalu, pemetaan stakeholder eksternal ini mengidentifikasi pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh risiko organisasi. Analisis dampak eksternal terhadap tujuan, yakni menganalisis bagaimana faktor-faktor eksternalnya untuk dapat mempengaruhi tujuan-tujuan strategis atau operasional dalam organisasi. Lalu ada penetapan konteks internal. Penetapan konteks internal dalam ISO 31000 ini memfokuskan pada pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi manajemen risiko, yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memahami, dan menetapkan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola risiko secara efektif. Dalam analisis internal, ISO 31000 pada karakteristik organisasi, yakni menyusun dengan baik pada budaya yang diterapkan pada suatu organisasi, entah pada norma ataupun perilaku yang nantinya mengarah kepada pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Identifikasi internal dalam pemetaan proses kerja, proses bisnis dalam suatu organisasi dapat menjadi sumber risiko. Keterkaitan antar departemen atau unit, hubungan dan interaksi
interaksi antar departemen atau unit kerja dapat mempengaruhi manajemen risiko. Dalam penetapan konteks manajemen risiko, konteks manajemen risiko dalam ISO 31000 ini merujuk pada lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal, lalu kerangka kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara suatu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapinya. Konteks manajemen risiko dalam ISO 31000 ini pada lingkungan eksternal selalu mengaitkan faktor hubungan yang dilakukan pada suatu perusahaan tanpa mengganggu kinerja yang dilakukan di dalam perusahaan. Lalu pada lingkungan internal ini mengaitkan pada struktur-struktur bagian yang ada di dalam suatu perusahaan yang nantinya menentukan sebuah kinerja dan cara beroperasinya pada suatu perusahaan. Lalu pentingnya konteks manajemen risiko ini yakni untuk menetapkan dasar yang kokoh untuk mengelola risiko dengan memahami faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan. Lalu menyelaraskan strategi dengan memastikan bahwa manajemen risiko ini dapat terintegrasi dengan tujuan organisasi dan strategi bisnis yang lebih luas. Mengapa pentingnya konteks manajemen risiko ini? Yakni dalam perusahaan ini dapat meningkatkan responsibilitas dan pengambilan keputusan dengan memungkinkan penetapan tanggung jawab yang lebih jelas dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan risiko yang ada di dalam suatu perusahaan. Lalu ada penetapan konteks kriteria risiko. Konteks penetapan kriteria risiko dalam ISO 31000 ini merujuk pada proses menetapkan parameter dan standar yang digunakan untuk mengidentifikasi, lalu mengevaluasi, dan mengelola risiko organisasi secara efektif. Menetapkan kriteria risiko ini merupakan langkah yang penting dalam proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa organisasi ini dapat memiliki landasan yang jelas dalam menilai lalu mengelola risiko-risiko yang dihadapi. Penetapan toleransi risiko, yakni dengan menetapkan level atau batas risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Ini mencakup penilaian terhadap seberapa jauh organisasi bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuan mereka. Lalu penetapan parameter evaluasi risiko ini menetapkan metode-metode atau alat evaluasi risiko yang akan digunakan nantinya, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif, dan kriteria untuk menetapkan prioritas risiko, misalnya menentukan jangka
betapa seringnya risiko muncul atau tidaknya, lalu dampaknya, dan tingkat keparahannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.